Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Profesor Dr. Pujono, SEAK MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah teori akuntansi serta teman-teman yang saya cintai. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Sejarah dan Perkembangan Akuntansi. Next. Anggota kelompok kami terdiri dari saya, Naufal Saki dengan NIM belakang 195, Kaisa Malinda dengan NIM belakang 145, Alia Nugraini dengan NIM belakang 184, Ahmad Fauzan dengan NIM belakang 446, dan Isna Astuti dengan NIM belakang 395. Next. Oke, evolusi pembukaan ganda. Sebelum adanya pembukaan ganda, pedagang-pedagang abad lama, khususnya di abad Mesopotamia dan Mesir kuno, memakai pembukuan tunggal, di mana mereka mencatat hanya di akun aktiva. Sistem pencatatannya simpel, cuma pencatatannya karena hanya memasukkan pengeluaran. Tetapi penggunaan sistem ini memberikan kesusahan bagi pedagang untuk menemukan kesalahan di dalam pencatatan, karena pencatatan yang tumpang tindih dan tidak adanya akun-akun yang mengawasi satu sama lain. Next. Evolusi pembukaan ganda memasuki abad ke-13, cikal bakal pembukaan ganda telah ditemukan di Italia dari kota-kota kecil seperti Venesia dan Florence. Karena banyaknya transaksi perdagangan di sana, para pedagang di sana menggunakan sistem pencatatan berganda yang lebih sistematis dengan menambahkan akun utang, piutang, dan lain-lain. Walaupun begitu, hanya beberapa pedagang yang memakai sistem pembukaan berganda, dan karena belum ada teori atau aturan atas bagaimana pencatatan berganda yang benar, banyak pedagang menggunakan sistem pencatatan berganda menurut teori mereka masing-masing. Next. Memasuki abad ke-15, seorang matematikawan bernama Luca Pacioli menulis buku yang berjudul Summa de Arithmetica, yang berisi mengenai pengenalan konsep sistem pencatatan berpasangan, konsep debit dan kredit, serta bagaimana Luca Pacioli menjelaskan bahwa kedua belah akun harus seimbang untuk menghindari adanya kesalahan pencatatan. Buku tersebut menjadi landasan sistem akuntansi di Eropa dan terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Baik, selanjutnya yaitu perkembangan prinsip akuntansi. Di sini ada 3 fase yang penting dalam perkembangan prinsip akuntansi. Yang pertama yaitu fase kontribusi manajemen pada tahun 1900 sampai 1933. Dengan manajemen memiliki kendali penuh atas pemilihan informasi keuangan diungkapkan dalam laporan tahunan. Yang kedua yaitu fase kontribusi lembaga pada tahun 1933 hingga tahun 1946, dan juga fase kontribusi profesional pada tahun 1959 hingga 1973, yang mana badan profesional memainkan peran penting dalam prinsip-prinsip yang berkembang. Yang ketiga yaitu fase politisasi terbuka pada tahun 1973 hingga sekarang, yaitu gerakan menuju politisasi akuntansi. Next. Next. Baik, di sini kita akan membahas tentang rinciannya. Fase kontribusi manajemen itu ditandai dengan solusi ad hoc masalah dan kontroversi mendesak. Maaf, PPT-nya yang sebelumnya. Nah, fase kontribusi manajemen ini ditandai dengan masalah dan kontroversi mendesak, yang dimana kurangnya dukungan teoritis dan berfokus pada minimalisi pendapatan pajak, penghapusan pendapatan, serta masalah kompleks dihindari untuk mendukung solusi yang cepat. Di sini
memiliki pengaruh yang signifikan dari periode tersebut, yaitu bunga sebagai kontroversi biaya dan juga efek yang berkembang dari perpajakan bisnis penghasilan. Next slide. Di fase kontribusi manajemen ini terdapat argumen untuk perbaikan standar pelaporan keuangan, yaitu perusahaan diharuskan untuk menerbitkan tahunan laporan keuangan. Selain itu, seruan untuk perlindungan investor dan juga membuat praktik bersertifikat seragam pemeriksaan akuntan atau CPA. Next slide. Selanjutnya yaitu fase kontribusi lembaga pada tahun 1933 hingga 1946, yang mana meningkatkan peran institusi dalam pengembangan prinsip akuntansi, penciptaan sekuritas dan pertukaran komisi untuk mengelola investasi federal hukum. Munculnya prinsip akuntansi, perusahaan diizinkan memilih metode mereka untuk metode akuntansi, tapi harus mengungkapkannya secara jelas. Dan juga yang terakhir, Komite Prosedur Akuntansi atau CPA mulai menerbitkan Buletin Penelitian Akuntansi atau ARBS pada tahun 1938. Next slide. Pada fase kontribusi profesional tahun 1959 hingga 1973, ini terdapat pembentukan prinsip akuntansi Dewan atau APB dan penelitian akuntansi divisi. APB tidak berhasil dan dulu dikritik karena terlalu bergantung pada asosiasi profesional yang mana tidak ada kerangka teori yang ditetapkan, otoritas pernyataan tidak jelas, dan juga perawatan alternatif yang memungkinkan fleksibilitas dalam pilihan teknik akuntansi. Slide. Dan ini yang terakhir yaitu fase politisasi terbuka 1973 hingga sekarang, yang mana ditandai dengan pengembangan teoritis kerangka, munculnya berbagai kelompok kepentingan, dan juga munculnya laporan mitra yang dirilis untuk perusahaan akuntansi yang monopoli audit perusahaan besar dan mengontrol proses penetapan standar, dan juga membuat rekomendasi yang ditujukan untuk meningkatkan akuntabilitas perusahaan. Next slide. Selanjutnya masuk pada hubungan antara akuntansi dan kapitalisme. Jadi akuntansi kapitalis adalah sistem kecerdasan keuangan yang erat kaitannya dengan kapitalisme. Seorang penulis tesis mengemukakan bahwa akuntansi memainkan peran penting dalam perkembangan kapitalisme melalui penciptaan sistem konsep yang memungkinkan pemisahan antara bisnis dan pemiliknya serta mendukung prinsip afirmasi dan rasionalisasi dalam perdagangan. Selanjutnya, penulis tesis tersebut berpendapat bahwa pembukuan entry ganda telah berkontribusi pada perkembangan kapitalisme karena memungkinkan pengusaha kapitalis untuk merencanakan, memprediksi, dan mengukur dampak dari aktivitas mereka serta memisahkan pemilik dan bisnis yang memungkinkan untuk pertumbuhan koperasi. Selanjutnya, akuntansi tidak menciptakan kapitalisme, tapi keberadaannya merupakan tanda dari kapitalisme. Karena memerlukan institusi kapitalisme lainnya seperti para tenaga kerja yang bebas, sirkuit moneter, dan kalkulabilitas untuk dapat berfungsi. Tersebut merupakan pendapat dari penulis tesis yang sama. Kemudian, penulis lain berpendapat kontribusi akuntansi WMP dalam periode yang ia pelajari tidak hanya itu, tetapi juga tidak dilakukan melalui fitur atau dalam menyelesaikan masalah bisnis yang ditekankan oleh penulis tesis yang menulis kapitalisme dan akuntansi. Penulis Wisnu menunjukkan bahwa dalam konteks penyelesaian masalah bisnis, akuntansi data entry tidak jauh lebih unggul daripada metode akuntansi yang kurang rumit. Kemudian Jamet, penulis yang lain berpendapat bahwa pembukuan entry ganda awalnya hanya digunakan sebagai catatan transaksi, bukan untuk melacak keuntungan dan modal. Lalu berikut ini adalah sejarah hubungan antara akuntansi dan kapitalisme, di mana kapitalisme yang berlebihan dan spekulasi saham menyebabkan
kepanikan finansial pada tahun 1973 dan 1993. Kemudian dari konflik tersebut mulailah dibuat undang-undang anti monopoli sehingga sistem akuntansi seragam pertama yang digunakan sebagai regulasi federal mulai muncul. Selanjutnya yaitu relevansi sejarah akuntansi, di mana sejarah akuntansi relevan dengan penerapan akuntansi di era modern saat ini. Dari masa ke masa, sejarah akuntansi memberikan informasi terkait bagaimana manusia mencatat dan mengelola keuangannya, yang terus mengalami perkembangan hingga saat ini. Salah satu contoh sejarah akuntansi yang relevan dengan akuntansi di era sekarang, yaitu salah satunya pembukuan double entry yang melibatkan dua akun dalam pencatatan transaksi keuangan. Next. Double entry bookkeeping dikenalkan oleh seorang biarawan yaitu Luca Pacioli di tahun 1494, di mana tokoh ini menjelaskan sistem pembukuan ini menggunakan debit dan kredit. Luca Pacioli dianggap sebagai bapak akuntansi dunia karena karyanya dianggap sebagai tonggak sejarah akuntansi modern. Hingga saat ini, metode double entry masih digunakan dengan mencatat setiap transaksi ke dalam dua akun, yaitu akun debit dan kredit. Lalu selanjutnya ada isu-isu akuntansi internasional. Ada beberapa isu-isu akuntansi internasional yang terjadi pada sekarang. Yang pertama ada perbedaan standar akuntansi. Berbagai negara menggunakan standar akuntansi yang berbeda. Misalnya ada International Financial Reporting Standard atau IFRS yang digunakan secara global. Dan ada juga United States Generally Accepted Accounting Principle atau USGAAP yang berlaku di Amerika Serikat. Perbedaan ini menyebabkan kesulitan dalam membandingkan laporan keuangan perusahaan lintas negara. Yang kedua ada fluktuasi mata uang dan translasi laporan keuangan. Perusahaan multinasional harus menerjemahkan laporan keuangan mereka ke dalam mata uang lokal untuk tujuan konsolidasi, yang bisa menyebabkan perbedaan dalam hasil keuangan akibat fluktuasi nilai tukar. Dan yang terakhir ada goodwill dan penilaian aset. Ada perbedaan cara mengakui goodwill dan mengukur nilai aset yang tidak berwujud di berbagai negara. Misalnya saja IFRS tidak mengizinkan amortisasi goodwill tetapi mewajibkan pengujian impairment, sementara beberapa standar lokal masih memperbolehkan amortisasi. Next slide. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.